Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Ainur Rozi. Di pertemuan kita kali ini yang sama seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yakni masih dengan video pembelajaran. Nah, di video kita kali ini saya akan menerangkan tentang peristiwa Fathu Makkah. Nah, apa itu peristiwa Fathu Makkah? Peristiwa Fathu Makkah ini adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dinamakan salah satu peristiwa besar? Karena saat itu Makkah tidaklah bisa digunakan sebagai objek dakwah penyebaran agama Islam. Dan saat itu objek penyebaran dakwah Islam yang terbesar berpusat di kota Madinah. Nah, bagaimana ceritanya terjadinya Fathu Makkah ini? Yuk langsung saja mari kita simak videonya. Sebelum ada peristiwa Fathu Makkah, ini ada salah satu peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Fathu Makkah. Apa itu? Yakni perjanjian Hudaybiyah. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji, yakni tepatnya pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat menuju Makkah dengan jumlah sebanyak 1.400 orang. Sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tentang tujuannya pergi ke Makkah. Nah, tapi saat itu Utsman ditahan oleh kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau Utsman bin Affan ini dibunuh. Nah, tetapi berita itu tidaklah valid. Dan saat itu juga Utsman datang kembali ke Rasulullah dan berhasil memberikan penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Nah, bagaimana isi perjanjian Hudaybiyah tersebut? Isi perjanjian Hudaybiyah adalah satu, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh atau haji tahun ini, tapi tahun depan baru diperbolehkan, dan tidak boleh berada di Makkah selama lebih dari 3 hari. Kemudian keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Makkah, yakni orang murtad, diperbolehkan. Sedangkan orang kafir ke Makkah, orang kafir Makkah yang lari ke Madinah untuk masuk Islam harus ditolak. Nah, kemudian yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Makkah. Yang terakhir, yang kelima adalah kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nah, itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena yang melatar belakangi sahabat Utsman bin Affan yang ditangkap, kemudian Rasulullah pun membuat perjanjian ini kepada kaum kafir Quraisy. Yuk lanjut masuk ke sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Nah, berawal dari suku kafir Quraisy yang melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Nah, suku Khuza'ah ini adalah suku yang berpihak kepada Rasulullah SAW. Yang mana peristiwa ini adalah menodai perjanjian yang telah disepakati bersama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan mereka meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr, yang mana Bani Bakr ini adalah mereka yang memihak kepada kaum kafir Quraisy. Nah, tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui langsung oleh Rasulullah. Nah, dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang mana selang beberapa waktu tersebut Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian. Nah, perlu digarisbawahi. Dan kemudian utusan Rasulullah mengajukan beberapa usulan yang mana sebagai berikut. Yang pertama, suku orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Kemudian orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Kemudian atau
orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah mengirim utusan untuk memberi pilihan kepada kaum kafir Quraisy, yang mana pilihannya ada 3 tersebut. Nah, setelah itu kaum kafir Quraisy memilih yang ketiga, yakni memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Maka dalam waktu singkat Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Wah, tapi tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan ini bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi hanya untuk menakut-nakuti mereka. Dan juga adalah memberikan peringatan dan penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa saat ini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, pasukan Islam, kekuatan Islam saat ini sudah sangatlah besar. Nah, kemudian saat memasuki kota Makkah, Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian. Bagian kanan, yaitu bagian selatan, dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid. Kemudian dari golongan Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, yakni dari arah barat. Kemudian dari golongan Muhajirin itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yakni dari arah timur. Yaitu dari arah kiri atau dari arah utara dipimpin oleh sahabat Zubair bin Awam. Sehingga saat itu kota Makkah dikepung dari 4 penjuru. Nah, saat memasuki kota Makkah, Rasulullah ini dengan cara yang sangat halus ya, dengan cara yang sangat damai, yang mana membuat simpati orang-orang Quraisy, yaitu dengan cara masuk dengan mengumandangkan takbir dan tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Kemudian lanjut ke faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Saat menghimpun bala tentara yang jumlahnya 10.000 orang, ini datang seseorang dari Makkah untuk bertemu Rasulullah yang bernama sahabat Abu Sufyan. Nah, saat itu Rasulullah berpesan kepada sahabat Abu Sufyan, yang mana pesannya adalah sebagai berikut: siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang keempat, yang terakhir adalah siapa yang tinggal di rumahnya kemudian menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Nah, Rasulullah pun masuk ke Ka'bah, yang mana saat itu Ka'bah belum dibersihkan dari segala kekotoran, kemusyrikan dan kedurhakaan, yang saat itu banyak sekali patung-patung berhala-berhala atau gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Langsung saja Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya untuk membersihkan. Nah, saat itu ada sekitar 360 buah patung dan berhala yang mengitari Ka'bah. Seketika itu Rasulullah membersihkan dan juga dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Saat itu pula Rasulullah mengutus sahabat Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Dan saat itu adalah azan pertama kaum muslimin menyebarkan ajaran agama Islam di Makkah secara terang-terangan. Nah, itulah pelajaran kita kali ini, pelajaran tentang Fathu Makkah. Semoga bisa dipelajari, semoga bisa dibuat pemahaman, semoga kita selalu diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.